Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang CNC lagi ya. Jadi ini part ketiga. Kali ini saya akan membahas tentang circular interpolation atau gerakan melingkar pada CNC. Jadi kita langsung aja kembali ke materinya. Nah ini pada CNC itu sendiri sebenarnya ada cara lain ya untuk pergerakan melingkar ini. Cuman kali ini saya menggunakan pendekatan radius agar lebih mudah dipahami saja dan agar bisa menyingkat waktu juga untuk memahami, karena pada dasarnya penggunaannya sama gitu kan. Objektif dari penggunaan kode itu sendiri juga sama gitu, sama-sama untuk gerakan melingkar. Jadi saya ambil yang paling mudahnya aja, ya ini menggunakan pendekatan radius. Jadi untuk CNC itu sendiri umumnya pergerakan gerakan melingkar ya, itu yang digunakan ialah G2 dan G3 gitu. Nah perbedaan G2 dan G3 itu sendiri itu berdasarkan pergerakannya ya, start point dengan end point. Artinya gerakan awal dan gerakan akhir melingkarnya itu dia secara lawan arah jarum jam atau searah jarum jam gitu. Contohnya dari G2, anggaplah G2 ini kan titik awalnya di sini ya, bergerak dari sini menuju ke sini, itu kan searah jarum jam, jadi kita menggunakan G2 gitu. Nah kalau G3 itu sendiri dia gerakannya dari awal sini bawah menuju ke atas gitu ya, yang mana gerakan secara melingkar ini dia melawan arah jarum jam gitu, makanya kita menggunakan G3 maksud saya. Jadi G2 dan G3 ini sebenarnya pengaplikasiannya lebih ke terhadap ini ya, pemanfaatannya aja ya, situasional lah artinya seperti itu. Jadi kalau misalkan objek yang nanti kita gunakan itu mengharuskan kita untuk menggerakkan spindle itu secara arah jarum jam ya, atau putar gerak bentukannya ini lebih condong gitu terhadap sisi mana, dan start point dan end pointnya itu kita ketahuin searah jarum jam atau tidak, itu ya tinggal memperhatikan ini aja, pengaplikasian dari G2 dan G3 ini. Jadi ya situasional lah kita menggunakannya G2 dan G3. Ini ada penginisialisasian dari G-code ya. Jadi ini sintaksnya untuk menggunakan circular interpolation. Jadi kita buat kodenya pertama lebih dahulu, G2 atau dan G3. Kemudian titik akhirnya ya, X, Y, Z, terus kemudian CR. CR ini circular radius. Jadi radius yang digunakan itu seberapa panjang gitu, berapa mili gitu kan, feed rate. Nah di sini ada feed rate. Kenapa digunakan feed rate? Karena dari di CNC itu sendiri kalau misalkan kita hendak melakukan pemakanan itu harus berdasarkan feed rate gitu. Jadi jangan gerak doang menggunakan G00, karena potensinya spindle itu sendiri bisa patah ya, spindlenya bisa patah karena kalau misalkan kita menggunakan G00 itu dia pergerakannya bukan berdasarkan feed rate, jadi dia berdasarkan kemampuan maksimal si mesin CNC itu bisa bergerak. Jadi mesin CNC kan beda-beda ya, ada yang bisa gerakan absolut maksimal G00 nya itu bisa berapa mili per menit gitu. Nah kalau misalnya kita pakai menggunakan feed rate ini khususnya di pada G01, G02 dan G03 ini, jadi kita bisa membatasi pergerakannya gitu. Jadi kalau misalkan diaplikasikan si spindle itu sendiri pun itu juga bergeraknya itu tidak sembarangan gitu, tidak cepat-cepat, jadinya kan spindlenya nggak akan patah kan gitu. Nah ini ada contoh kecil ini dari penggunaan circular interpolation. Ini misalkan contoh titik awal, di sini sudah saya ketik ya, si A nya itu dia berada di starting pointnya di X25Y0, titik koordinat awal, dan titik koordinat tujuannya itu titik B itu ada di X25 dan Y10. Nah jadi kalau misalkan kita hendak menggerakkan A ke B itu kalau pada circular interpolation itu kita harus menginisialisasi titik titik awal dulu ya, starting pointnya, kemudian ke
endpointnya. Jadi misalkan geraknya dari lurus gitu, lurus tiba-tiba kita berhenti di A, makanya kita di A ini kita inisialisasi dulu si apa sih namanya, titik awalnya ya, sebagai titik awal untuk memulai pergerakan melingkarnya. Jadi titik awalnya ini udah saya inisialisasi. Semisal kita tetapkan dia ini X25 nya ini, kemudian Y nya 0. Nah maka ketika hendak bergerak ke menuju titik tujuan, yakni pada X25 dan Y10, ini kan kita ketahui ini bisa diketahui ya, ini diameternya kan 10, maka CR nya itu 5. CR itu radius ya, radius. Jadi berdasarkan apa CR itu sendiri? Itu berdasarkan titik tengahnya di sini nih, berdasarkan titik tengah di sini. Atau mudahnya seperti ini saja kalau kita menentukan circular radiusnya itu. Jadi kalau misalkan titik awal dan titik tujuan itu ketinggiannya ya, ketinggian X dan selisih X dan Y nya gitu. Nah di sini X25 nih kan selisihnya 0 ya, karena kan dia masih satu terhadap sumbu Y ini masih terhadap sumbu X dia masih sama, terhadap sumbu Y nya berbeda. Nah dari sini berarti kita patokannya itu si Y nya itu. Nah Y nya itu ketinggiannya itulah kita jadikan patokan seberapa besar nilai si radiusnya. Jadi kalau misalkan dia bergeraknya hanya 1/4 dari lingkarannya, ini tengah-tengah sini ya, berarti kan X nya itu dari 25, berarti X nya itu 30 ya, X 30, Y nya itu 5. Nah maka nanti CR nya itu ya 2,5 gitu. Kenapa ya, pokoknya selisih aja gitu, pokoknya salah satu diantara inilah gitu. Kalau misalkan X dan Y nya ini sama-sama nilainya berubah pada titik tujuannya itu, ya berarti ambil aja acuan dari X atau Y nya gitu, pasti akan sama gitu. Dari situ kita ambil nilai dari circular radiusnya. Oke, nah di sini ada contoh ya. Jadi kita punya objek ini seperti ini. Ini titik awalnya nih ya, ini X0 Y0 ya di sini. Ini kalau misalkan kita ketikkan ini dalam sintaks G-code, ini kira-kira seperti ini nih teman-teman. Ini saya hanya ini ya, menginisialisasikan untuk gerakan si spindle-nya aja. Jadi yang pertama itu di N10 ya, di kode pertama ini X0 Y0, kemudian dia menuju ke titik N20. Ini gerakannya itu G01 nih teman-teman ya. Jadi dia gerakan apa sih namanya, gerakan mengikuti feed rate mengarah ke X85 Y0 F dengan feed rate atau kecepatan pemakanannya itu 50. Jadi makan nggak makan dia itu ya kecepatannya 50 gitu. Nah untuk apa? Untuk menjaga agar jika nanti terjadi pemakanan ya, dia itu gerakannya itu lambat gitu, nggak begitu cepat, jadinya nggak akan patah spindle-nya seperti itu. Nah ini kemudian di sini ada G03. G03 itu seperti kita ketahui ya tadi di sini itu pergerakannya itu berlawanan arah jarum jam nih. Nah ini G03 X100 ini ya 15 CR 15. Ini mudah ya kalau kita perhatikan di sini. Kemudian ada titik N40 ya, ini titik 40. Jadi gerakan lurus saja. Jadi yang karena X nya masih sama ya, jadi kita hanya inisialisasi Y nya saja. Kemudian ini ada titik N50, ini gerakan melingkar berarah jarum jam. Kemudian di sini ada titik N60 ya, ini gerakan lurus lagi. Ini ya, ini G02 ini gerakan searah jarum jam ya. G02 X0 Y35. Kemudian ini radiusnya sudah diketahui nih, radiusnya ini 15. Oke, terus ini titik kembali ke titik awal ya.
G01, X0, Y0, M30. M30 itu nih program berakhir. Jadi setiap kita menuliskan G-code itu kita harus tetap menginisialisasikan programnya itu berakhir dengan kode M30. Jadi di sini ada G01, ini G00. Tapi saya nggak pakai G00 di sini ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan materi singkatnya ya. Ini kita akan langsung ke contoh pengerjaannya aja. Oke, di sini udah ada ini ya, bidang kerjanya ya, sudah ada workpiece-nya. Kemudian ini kita lihat dulu. Nah, ini ukurannya 100 ini 40 ya. Jadi panjang dengan lebar 100, tingginya 40. Nah, ini kodenya yang udah saya buat ya. Ini kode inisialisasi awal, kemudian ini ada reference point, kemudian ini jadi di contoh ini akan kita lakukan pemakanan ya. Jadi Z nya ini kita akan buat -2. Nah, kemudian ini ada kode-kode ya pergerakan seperti yang sudah saya bahas. Jadi ini kodenya sama, cuman saya tambahkan inisialisasi awal ya, karena ini kan benar-benar mau dicontohkan gitu, bukan hanya pergerakan saja. Jadi di sini juga ada pemakanan, jadi saya tambah Z-2. Jadi sisanya sama seperti kode yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi kita langsung coba saja. Kita klik saja cycle start. Kita lihat seperti apa pergerakannya. Oke. Spindle pun sudah mati ya, karena tadi kita inisialisasikan M30. Oke, sekarang ini kita percobaan ini ya, untuk menggerakkan spindle ini untuk membentuk satu lingkaran penuh. Oke, kita akan buat, ini akan contoh sangat mudah. Pertama kita inisialisasi dulu G90 karena kita akan menggunakan gerakan absolut ya pada pergerakan CNC ini. Kemudian M3 yaitu spindle-nya on, S1000 kecepatan putaran dari spindle itu 1000 rpm, dan feed rate-nya itu 50. Kemudian kita akan inisialisasikan ya. Kalau ini kita akan gerak dulu dari X0, Y0, Z2. Artinya pada starting point ini mesin ini akan terangkat dulu dari bidang kerjanya. Kemudian kita akan menggerakkan G00. Jadi ini gerakan maksimal karena ini belum ada pemakanan, jadi kita nggak apa-apa menggunakan G00 ya kalau hanya untuk pergerakan. G00 kita akan menggerakkan dia pada tengah-tengah dari workpiece ya, pada benda kerjanya. Kita akan membuat lingkaran dekat pertengahan dari si bidang kerja. Jadi kita akan menggerakkannya ini pada X50 karena di sini kita perhatikan panjang dan lebarnya itu sebesar 100 ini ya milimeter ya. Oke, jadi kita akan gunakan saja seperti ini acuannya. Jadi kita akan hendak menggerakkan ini lingkaran yang mendekati pertengahan dari bidang kerja ya, makanya kita buat X nya itu 50. Kita gerakan samping dulu. Oke, G00 X50. Y nya kita buat Gen 5 ya, Gen 5 saja. Oke. Nah, kita akan melakukan pemakanan sedalam 3 mili Z-3. Kemudian kita akan inisialisasi kalau kita akan mulai bekerja dengan menggunakan inisialisasi starting point kita dengan G01 karena ini sudah masuk pemakanan ya. Saya akan buat dari G01 saja langsung. G01 X nya masih sama 50, Y nya pun 5, Z. Nah, kita melakukan pemakanan di sini Z-3. Feed rate nggak perlu kita inisialisasi karena sudah kita inisialisasikan pada header MDA nya ya. Kemudian saya rasa cukup. Nah, ini kita akan buat ke endpoint nya atau tujuannya ya. Kita akan buat setengah lingkaran terlebih dahulu G02. Kita akan menggunakan pendekatan ini ya,
circular interpolation yang clockwise searah jarum jam X50. Nah ini karena setengah lingkaran, artinya dia itu bakalan tetap berada pada sumbu X yang sama ya. Jadi X nya akan 50 juga. Y nya kita buat mungkin 45 ya. Maka CR nya itu tinggal kita kurangkan saja. 45 dikurangi 5 berarti diameternya itu adalah 20 ya. Diameternya 20. Saya rasa cukup. Kita akan buat inisialisasi ulang untuk mengangkat objeknya ini dari benda kerja agar pada cycle start selanjutnya spindle-nya nggak patah ya, karena spindle collision. Oke, G00 kita inisialisasi ulang, S50, Y45, Z2. Oke, kita buat M30 untuk menandakan program berakhir pada mesin CNC. Oke, kita akan perhatikan bagaimana pergerakannya. Oke, bisa diperhatikan di sini gerakan setengah lingkarannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hendak menggunakan circular interpolation lingkaran, kita buat dulu setengah, kemudian setengah lagi gitu ya. Lalu kita akan gerakan kembali. Ini G00 kita hapus terlebih dahulu ya, karena kita akan melakukan pemakaran selanjutnya. Nah, kalau hendak melakukan pemakaran selanjutnya ya, kita nggak perlu inisialisasi G01 lagi, nggak perlu, karena kita masih akan melanjutkan pemakanannya. Jadi kita inisialisasikan saja circular interpolation clockwise-nya menggunakan G02. Kemudian tujuannya masih sama, endpoint, karena kita akan mengakhiri gerakan pemotongannya tepat di starting point kita pada G02 awal. Lalu Y nya ini 5 ya, karena ini kan seperti inisialisasi G01 nya. Kita kembali lagi ke starting point, Y5, Z nya nggak perlu diinisialisasi, kita buat saja CR 20. Lalu kita harus segera mengangkat si spindle dari workpiece nya ya, dari benda kerjanya. Y5, Z nya kita buat 2 saja. Oke, M30. Oke, mari kita lihat pergerakannya. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya, gerakannya sudah satu lingkaran penuh. Dan kita akan perhatikan ya bahwa pergerakan kita ini sudah sesuai dengan yang kita inisialisasikan dalam bentuk kode. Di sini pada software Swansoft CNC ini kita bisa menggunakan measure, pengukuran, kemudian kita gunakan measure distance ya. Kita geser dulu, ini cukup menghalangi ini. Oh, nggak bisa ternyata. Ya udah, tekan aja deh. Bisa kita perhatikan. Nah, ini kita akan lihat diameter si lingkarannya ya. Diameter lingkarannya itu sebesar 29 ya, kurang lebih 30 cm lah diameternya. Diameter 30 cm. Kemudian kedalamannya nih berapa pemakanannya? Ini ya, berdasarkan diameter si spindle kita ya, 10 cm. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita praktikkan untuk video terkait circular interpolation. Mungkin teman-teman bisa coba lagi di rumah ya, dengan mengaplikasikannya dalam bentuk dimensi seperti apa gitu. Bisa menggunakan G02 dan G03, membuat setengah lingkaran maupun satu lingkaran penuh. Oke, mungkin itu aja pembahasan untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat.
Ya, sampai jumpa untuk video selanjutnya.